ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kebiasaan baik kita setelah kita berlalu dari bulan Ramadan. Kita berusaha untuk melanjutkan kebaikan dengan kebaikan, diawali dengan majlis ilmu, dan setelahnya kita menyimak apa yang kita dapat dari majlis ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan lisan anak, dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan faedah. Kita dengarkan, kita simak, dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan menjadi perbekalan kita untuk senantiasa istiqamah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Lebih-lebih pembahasan kita ini yang berkaitan dengan surat Al-Kahfi, pembahasan yang berkaitan tentang bagaimana pertentangan antara hak dan batil, bagaimana senantiasa antara tauhid dan kesyirikan tidak pernah bersatu, sehingga pemuda-pemuda yang mereka menghadapi bahwasanya masyarakat di depan mereka adalah manusia-manusia yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka ketika beribadah memalingkan kepada Allah, dan pemuda-pemuda yang jumlahnya sangat sedikit ini mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan hanya melawan arus, akan tetapi gelombang yang sangat besar sekali. Di tengah masyarakat kita terkadang apabila kita berbeda, yang lain melakukan ritual ini yang kita yakini bahwasanya tidak ada dalilnya dan ini menyelisih petunjuk Rasulullah, terkadang ada ketika kita tidak menerima undangannya, tidak menerima panggilannya, rasa sungkan. Ini yang berkaitan masih dengan satu agama. Lebih-lebih apa yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi, yang mereka menghadapi seluruh masyarakat di dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam ayat yang terakhir kita bahas, ayat yang ke-13, dan sekarang masuk ke ayat yang ke-14, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Dan kami ikat di hati-hati mereka ketika mereka berdiri, kemudian mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb yang telah menciptakan langit 7 lapis dan menciptakan bumi, dan kami tidaklah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala satu sesembahan pun. Laqad qulna idzan syatata, apabila kita melakukan hal tersebut maka kita telah melakukan kezaliman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, kami kokohkan mereka, kami teguhkan hati-hati mereka. Hati-hati kita, hadirin yang saya muliakan, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita, merubah hati kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika menghadapi apapun juga,
maka seyogianya bagi kita semua untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hati kita diteguhkan di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hati kita tidaklah dipalingkan kecuali di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Sarif qalbi ala ta'atik, dan tetapkanlah hatiku di atas taat kepada Engkau ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang demikian. Maka kita harus lebih banyak lagi berdoa dengan doa yang demikian. Seperti yang dicontohkan oleh Ashabul Kahfi. Mereka berdoa kepada Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, warabatna ala qulubihim, kami teguhkan mereka, kami tetapkan mereka, karena perkara yang mereka hadapi adalah perkara yang besar. Mereka melawan seluruh manusia. Ancamannya bukan hanya mereka diboikot, bukan hanya ancamannya dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek, bukan hanya dikatakan sesat, bukan. Ancamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam ayat yang ke-20, innahum iyadharu 'alaikum yarjumukum. Mereka apabila diketahui dan nampak oleh kaumnya, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan membunuh pemuda-pemuda tersebut. Mereka akan menyalibnya, tidak membiarkan mereka untuk hidup. Lebih-lebih seperti yang sudah kita bahas, mereka adalah pemuda-pemuda, bukan pembesar-pembesar, bukan. Anak-anak muda yang tumbuh besar, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka taufik untuk mengenal tauhid dengan tauhid yang benar. Maka tauhid yang ada di dalam hatinya menjadikan mereka meyakini bahwasanya tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menjadikan mereka kuat di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan apa yang mereka yakinkan. Ketika seseorang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah dan pastikanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga keimanannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya kekuatan, keyakinan, sehingga menjadikan orang-orang yang mereka bermunajat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghadapi pergolakan yang berkaitan dengan apa yang menimpa mereka, dan mereka mampu bersabar terhadap apa yang menimpa mereka. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membela orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan, dengan tulisan, dan dengan hati-hati mereka dan dengan perbuatan mereka. Mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan wali-walinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka dan mengokohkan kaki
kaki-kaki mereka. Dan dalam Al-Quran disebutkan kisah-kisah yang banyak tentang hal ini. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang hal ini dengan sangat banyak sekali. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, dalam surat Muhammad ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah subhanahu wa ta'ala, jika kalian menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang maha kuat, yang tidak ada pertolongan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan menolong kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan kaki-kaki kalian dan keyakinan-keyakinan kalian, sehingga hati-hati kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas agama dan jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang mereka mendapatkan ujian di dalam agama mereka, ketika mereka bermunajat kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, maka pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan datang. Dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan datang di waktu yang tepat, yang menjadikan orang tersebut menjadi pribadi yang lebih rendah hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi lebih rendah hati di hadapan manusia. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan orang tersebut di atas cobaan dan apa yang menerpa dirinya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam ayat ini, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Allah teguhkan hati-hati mereka, karena yang paling penting dari tubuh seseorang adalah hatinya. Dan hati adalah raja dari apa yang ada di tubuh seseorang. Apabila hatinya baik, hatinya saleh, maka seluruh anggota badannya akan menunjukkan kesalehan, ketakwaan. Perkataannya baik, perbuatannya baik. Sebaliknya, ketika hatinya itu kotor, hatinya itu penuh kefasikan, lebih-lebih kemunafikan dan kekufuran, maka perkataan, perbuatan, dan tindak tanduknya akan menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Orang-orang dulu mengatakan kendi itu apabila dituang mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya. Apabila di dalam kendi atau bejana itu isinya susu, maka ketika dituang isinya apa? Susu, yang keluar susu. Sebaliknya, apabila yang di dalamnya itu tidak baik, maka yang keluar dan nampak adalah sesuatu yang baik. Maka demikian hati. Apabila kalbu ini dalam keadaan yang teguh, dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang tenang dan tidak memiliki rasa takut, rasa takutnya hanya dia berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal tersebut adalah hal yang paling penting dari hati seseorang. Dan anggota badan seseorang akan nampak dalam semua anggota badannya bahwasanya dia tidak takut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Perkataan yang harus dia katakan adalah sesuatu yang hak, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Apapun yang akan dilakukan oleh manusia di hadapannya tidak akan menimpa kepada dirinya satu mudarat pun, bahkan tidak ada yang mampu mencubitnya sedikit pun, kecuali telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan ada manfaat yang mampu sampai kepada dirinya kecuali hal tersebut telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang demikian, yang hatinya telah diteguhkan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia mengatakan apa yang dia kehendaki,
sesuai dengan timbangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan manusia makin takut kepadanya. Karena orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan manusia takut kepada dirinya. Sebaliknya ketika seorang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dikala sendiri tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi anak kecil akan mengolok-olok orang tersebut walaupun di hadapan masyarakat orang ini orang yang terpandang, orang yang memiliki jabatan. Bisa jadi ketika anak kecil lewat mengolok-olok orang ini. Siapa yang menggerakkan hati anak kecil ini? Allah Subhanahu wa taala. Para ulama terdahulu mengatakan, tidaklah saya bermaksiat kecuali saya dapati dampak maksiat tersebut dan semua yang ada di lingkaran saya, dari istri, dari anak, dari pembantu, pegawai dia, bahkan tunggangan yang biasanya jinak menjadi tidak jinak. Karena apa? Dampak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di dalam hatinya ketenangan dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Disebutkan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, ma yaf'alu bi a'dai jannati fi sadri aina dhahabtu fahiya ma'i. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang benci kepadaku, saya tidak akan peduli. Karena ketenangan surgaku itu ada di dadaku, di hatiku. Aina dhahabtu fahiya ma'i. Kemanapun saya pergi, maka surga ini berada denganku. Inna fauni falafi siyaha. Apabila mereka mengasingkanku, maka pengasingan tersebut menjadi sebuah perjalanan untuk menjadikan saya berkelana. Tidak susah hati saya. Wa in sajanuni fasajni khalwa. Apabila mereka memenjarakanku, maka saya dalam keadaan bisa berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdua-dua dengan Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa gangguan seorang pun. Bahkan beliau ketika di penjara memiliki karya yang luar biasa. Wa in qataluni faqatli syahadah. Apabila mereka membunuhku, maka apa yang mereka lakukan menjadikan saya akan mendapatkan kemuliaan berupa syahid. Ketenangan yang luar biasa dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Lebih-lebih apabila kita melihat dalam kehidupan orang yang paling tenang, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Dan orang yang paling berani, Rasulullah SAW, ketika beliau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy ketika melakukan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, dan beliau hanya ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika beliau berada di Gua Thawr, kemudian orang-orang kafir Quraisy mampu mendekati gua tersebut, Abu Bakar dalam keadaan yang takut luar biasa. Abu Bakar dalam keadaan panik. Beliau bukan takut terhadap keselamatan dirinya, bukan, akan tetapi takut apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi pada saat yang demikian dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak ada rasa takut sedikit pun. Bahkan ketika kepala-kepala orang-orang Quraisy yang memburu Nabi dan Abu Bakar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. La tahzan, inna Allah ma'ana. Jangan kau takut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Jika kalian tidak menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolongnya. Ingatlah ketika akhrajahu alladhina kafaru, ketika orang-orang Quraisy, orang-orang kafir mengeluarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota suci Mekah. Thaniyatnain, ada dua orang yang kedua. Idhuma fil ghar, ketika kedua-duanya berada di dalam gua Thaur. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada temannya. Temannya ini siapa? Abu Bakar, satu-satunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung mendapatkan nas Al-Quran bahwasanya beliau adalah sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau gundah, jangan engkau sedih, jangan engkau takut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita dan melindungi kita. Ini makna innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ketenangan kepadanya. Kepadanya ini kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Karena hatinya Nabi sangat tenang sekali. Yang takut dan gundah adalah Abu Bakar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketenangan kepada hatinya Abu Bakar. Sehingga kita kembali ke dalam surat Al-Kahfi. Dalam ayat ini disebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketetapan terhadap hati orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mampu mengatakan idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Mereka mampu ketika Allah tetapkan mereka, Allah teguhkan hati mereka ketika mereka berkata, mereka berdiri ini disebutkan bahwasanya mereka dihadapkan di hadapan raja mereka. Kemudian pemuda-pemuda ini dengan gagahnya mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Artinya Rabb kami adalah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan kami tidak akan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala satu sesembahan pun. Artinya mereka mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa mereka mengatakan hal tersebut di hadapan raja mereka, bisa juga mereka melakukan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwasanya mereka berlepas diri dari kesyirikan yang telah manusia lakukan di hadapan mereka. Mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keberanian yang luar biasa.
dan tidak mampu melakukannya kecuali orang-orang yang telah diteguhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, Rabb kami yang kami beribadah kepada Allah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kalian. Dialah yang akan menjaga kami, dialah yang akan melindungi kami, dialah yang akan menolong kami. Rabbus samawati wal ardh, dialah yang telah, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb yang mengatur apa yang terjadi di langit dan bumi dan menjaga apa yang terjadi di langit dan bumi, dan tidaklah terjadi sesuatu apapun di langit dan bumi kecuali atas izin Rabb yang mengatur alam semesta ini. La nad'uwa min dunihi ilaha, dan kami tidaklah akan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Ashabul Kahfi, mereka menyebutkan tentang hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya supaya manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan terlebih dahulu apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pantas untuk mendapatkan sesembahan-sesembahan dari hamba-hambanya. Dan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sesembahan-sesembahan adalah sesembahan yang batil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Sehingga dalam banyak ayat disebutkan tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga siang dan malam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan orang-orang kafir Quraisy meyakini hal tersebut, bahwasanya itu semua hanya melakukannya, yang mampu melakukannya hanya Allah. Akan tetapi Allah tegaskan, Allah ulang dalam Al-Quran untuk mengingatkan bahwasanya buah dari keimanan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur kita semua, seseorang hendaklah ketika beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika beribadahnya bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menempatkan satu tempat yang salah. Sehingga Ashabul Kahfi ini mengatakan, lan nad'uwa min dunihi ilaha, kami tidak akan menggunakannya itu lan, tidak menggunakan la, tidak menggunakan ma, akan tapi lan, tidak akan selama-lamanya sampai kematian menjemput kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun buah dari warabatna ala qulubihim, kami teguhkan mereka di hadapan masyarakat, di hadapan raja. Mereka mengatakan la nad'u min duni, mereka bukan pejabat, mereka bukan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh bermasyarakat, bukan. Anak muda yang baru tumbuh besar dan mereka mendapatkan taufik dari Allah. Dari mana keberanian mereka mampu mengatakan dengan perkataan demikian, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan hati mereka. Lan nad'u min dunihi ilaha, kami tidak akan berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan kami palingkan doa-doa kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Doa di sini bisa artinya doa yang artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, doa di sini bisa artinya meminta. Berdoa adalah meminta. Ketika seorang berdoa kepada Allah, ya Allah, urzuqni qalban saliman, ya Allah, berikan kepadaku hati yang selamat. Ya Allah, jagalah aku dari api neraka. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Ini berdoa yang artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang kedua dari doa adalah ketika seseorang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi dari larangan-larangan Allah. Pada hakikatnya ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung dia berdoa dengan perbuatannya, ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka dan masukkanlah aku ke dalam surga. Dan ayat ini memiliki makna kedua-duanya. Saya tidak akan berdoa meminta kecuali hanya kepada Allah, yang di tangan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki manfaat dan mudarat, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu mampu. Dan saya tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Rabbus samawati wal ardh. Laqad qulna idzan syaqaqa, tentu apa yang telah kami ucapkan apabila kami selisihi, maka sungguh kami telah berbuat kezaliman. Artinya, apabila mereka dalam doa yang maknanya meminta dan beribadah, dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu kezaliman yang sangat besar lagi nyata. Karena yang memberikan kepada kita rezeki, memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan, memberikan pengaturan kepada kita Allah Subhanahu wa taala, kok ketika bersyukur kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bersyukur datang ke kuburan, berdoa datang ke kuburan, ketika menyembelih bukan kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kejahilan, ini adalah kezaliman yang sangat nyata. Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampuri sedikit pun keimanan mereka dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah yang sempurna. Hidayah ketika mereka di dunia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang Allah ridhai, dan ketika dibangkitkan oleh Allah, Allah berikan petunjuk untuk dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal aman, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rasa aman. Para sahabat ketika mendengar hal ini merasa berat hati mereka. Mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah menzalimi diri mereka? Karena para sahabat meyakini semua perbuatan dosa pada hakikatnya itu adalah kezaliman untuk diri pelakunya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan itu maksud dari ayat ini. Apakah kalian tidak pernah mendengar nasihat dari hamba Allah yang saleh yang bernama Luqman ketika memberikan nasihat kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka
la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan ini adalah kezaliman yang sangat nyata. Zalim ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita berikan syukur tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu bentuknya. Gambarannya dalam satu hadis disebutkan, ketika seseorang itu memiliki seorang pegawai, seorang pekerja, ia beri gaji untuk hari ini berapa? Minta kamu 200 untuk hari dia. Kamu kerja dari jam 7 sampai jam 3 sore. Ada waktu rehat, silakan turun makan, waktu sholat silakan. Ya, diterima duitnya, kemudian dia malah sibuk dan kerja di toko sebelah kita. Gimana itu zalim bukan? Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Sehingga Abdullah bin Mas'ud ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, dosa apa yang paling besar? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Engkau jadikan untuk Allah ini sekutu, padahal yang menciptakan engkau hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dalam ayat yang ke-15, haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihah. Mereka adalah kaum kami yang telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayin. Seandainya mereka mendatangkan atas apa yang mereka lakukan sebuah hujjah yang nyata, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka siapakah yang paling zalim dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan perkataan Ashabul Kahfi dengan mengatakan haula'i qaumuna. Mereka itu adalah kaum kami yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sesembahan. Kata mereka ini adalah kata petunjuk, tapi menggunakan dengan kata yang jauh, bukan yang dekat. Ini termasuk keindahan bahasa Arab yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Setiap lafaznya, setiap katanya itu memiliki makna. Seharusnya apabila mereka dekat menggunakan ulai, akan tapi ini yang berbicara, maaf mengganggu saya ya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata haula, mereka, yang seakan-akan mereka jauh dari orang-orang yang berbicara. Ini memiliki makna bahwasanya kaum dari Ashabul Kahfi ini sangatlah jauh dari kebenaran. Dan makna yang kedua menunjukkan bahwasanya apa yang mereka lakukan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat hina sekali di mata Ashabul Kahfi, sehingga walaupun dekat di mata mereka, akan tapi ketika mereka mengungkapkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dengan perkataannya demikian. Dan lebih-lebih ketika mereka mengatakan hal ini seperti yang kita sebutkan, termasuk buah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan hati-hati mereka. Mereka mengatakan hal ini di hadapan masyarakat dan di hadapan raja mereka. Kemudian di dalam ayat ini, laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Seandainya mereka membawakan satu dalil, ya dalil tersebut menjadikan
berhala-berhala tersebut sangatlah pantas untuk diibadahi oleh manusia. Ini adalah kata anjuran yang maknanya untuk mengingkari apa yang telah mereka lakukan. Karena tidak ada satu dalil pun, baik secara akal, logika, ataupun indera perasa, bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar, tidak mungkin. Berhala yang dibikin oleh tangan manusia kemudian mereka jadikan harapan-harapan mereka terhadap berhala tersebut. Kubur tersebut manusia membawa jenazahnya dimasukkan dengan pundak-pundak mereka, bahkan sebelum dikubur dimandikan dan tidak memandikan sendiri, jenazahnya tidak memandikan sendiri, kemudian dibawa ke dalam liang lahat, dibantu oleh orang-orang sekitarnya, kemudian dikubur, dan ketika ditutup tanahnya oleh tukang gali tidak menutup sendiri, kemudian setelahnya dijadikan tandingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia pengen laris dagangannya datang ke kuburan, ketika manusia ingin mudah jodoh, langgeng jabatan, datang kepada pohon tua, datang kepada dukun, ingin lebih kaya, datang kepada dukun. Maka itu semua adalah menunjukkan tidak ada dalil yang bisa membenarkan sama sekali, sehingga ungkapan laula ini menunjukkan pengingkaran terhadap apa yang telah mereka lakukan. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, maka siapakah yang paling zalim dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih berdusta kecuali orang-orang yang mereka mengatasnamakan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya ini boleh, bahwasanya ini tidak boleh. Karena orang-orang yang mengatakan dan menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya mereka menempatkan diri-diri mereka sebagai wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Maka ketika mereka berdusta, dan ada manusia-manusia yang berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah kezaliman yang sangat besar sekali. Bahkan ini adalah sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi. Dan tidak berlebihan apabila ini adalah perkara yang lebih besar dosanya daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke 32 dan 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakanlah, siapa yang mengharapkan perhiasan-perhiasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, dan siapa yang mengharapkan sesuatu yang baik dari rezeki, siapa? Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, itu semua untuk orang-orang yang beriman ketika di dunia, dan akan menjadi murni milik orang-orang yang beriman di akhirat kelak ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga-Nya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Maka demikianlah kata Allah, kami perinci ayat-ayat kami untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengerti, untuk orang-orang yang mengetahui. Dalam ayat yang sudahnya, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya yang hanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbu al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, perzinaan, baik
yang nampak ataupun yang tidak nampak. Wal ithma, dan dosa-dosa. Wal baghya bighairil haq, dan perbuatan yang melampaui batas tanpa kebenaran. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah ya ketika melakukan kesyirikan tidak ada dalil sedikit pun menunjukkan bahwasanya apa yang kalian beribadah kepada selain Allah itu jadi yang benar. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan engkau berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ini di dalam ayat yang 33 ini 5 hal Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dan yang pertama disebut oleh Allah yang paling ringan. Kemudian lebih berat, sampai yang paling berat adalah berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Sehingga orang-orang yang paling dusta adalah ketika mereka mengatakan kami mendapatkan wahyu dari Allah, sedangkan mereka tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang dusta juga ketika mereka berbicara di dalam agama tanpa dasar ilmu. Dan ini termasuk dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Dan ini termasuk fenomena yang sangat luar biasa sekali. Kita ketika berbicara ada orang yang mobilnya rusak, orang yang tidak mengerti mengenai mesin mobil tidak akan berani berbicara. Tidak berani dia saya dibuka kapnya, kemudian dia otak-atik, kemudian setelahnya pergi, nggak bakalan berani. Dan kemudian ketika sebagian orang berbicara medis, mereka berikan kepada ahlinya. Nanti kita tunggu. Kalau misalnya penyakitnya akut, dicari spesialis yang ahli. Tapi nasallahu alaihi ketika berbicara tentang agama, semua orang berbicara. Kalau pendapat saya demikian, tidak pakai dalil. Kalau menurut saya demikian, ini terjadi di obrolan masyarakat, baik di media sosial ataupun di dunia nyata. Padahal orang-orang yang berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sebutkan, mereka menempatkan dirinya sebagai wakil Allah dalam menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan pastinya Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang orang katakan. Para sahabat terdahulu apabila diminta pertanyaan, diminta fatwa, enggak berlomba-lomba menjawab, saling melempar di antara mereka. Saling melempar. Bahkan terkadang satu putaran itu berputar lagi kepada orang yang pertama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila ada permasalahan ini, Umar ini radhiyallahu anhu, banyak ayat dalam Al-Quran, hukum-hukum yang sesuai dengan pendapatnya Umar. Lebih dari 12 ayat. Ketika ada permasalahan, maka beliau mengumpulkan sesepuh-sesepuh para sahabat. Apa pendapat kalian? Apa pendapat kalian? Takut. Bahkan Rasulullah SAW apabila ditanya tentang satu hal yang belum datang wahyu kepada beliau dari Allah, apakah langsung jawab? Tidak. Beliau tunggu wahyu dari Allah, termasuk yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Jika dalam ayat itu banyak yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau. Mereka bertanya kepada Nabi, dan Nabi diam, tidak jawab. Karena apa? Tidak tahu ilmunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini menjadikan perhatian buat kita. Jangan gampang-gampang untuk menjawab tentang pertanyaan yang berkaitan
kaitkan dengan agama seorang, kemudian dalilnya menurut saya, padahal tidak ada basic belajar agama sama sekali. Dan seperti yang saya sebutkan, hal ini biasa dimaklumi dalam permasalahan agama, akan tetapi di bidang-bidang yang lain, maka manusia menganggap hal ini sebagai kezaliman. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan hadis yang ke-16, masih yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Yang apa nih? Motivasinya? Ya bisa jadi karena dunia, bisa juga ingin ingin dikatakan sebagai orang alim, dan yang paling besar mungkin faktornya adalah kejahilan, bahwasanya berkata atas nama ilmu sesuatu yang besar, sehingga disebutkan oleh orang-orang yang terdahulu bahwasanya orang yang masuk ke dalam medan ilmu satu langkah, maka dia akan merasa mengetahui semuanya. Kemudian apabila ke dalam langkah yang berikutnya, dia akan mengetahui kapasitas dirinya. Oh, kemampuan saya ini nggak banyak. Dan ketika masuk lagi ke dalam ilmu lebih dalam lagi, seakan-akan dia tidak mengetahui apa-apa. Sehingga ketika ditanya tentang pertanyaan, janganlah. Sehingga Imam Malik rahimahullah ditanya dengan 40 pertanyaan, jawaban beliau apa? La adri, saya nggak tahu. Itu bukan beliau jahil, bukan beliau bodoh, bukan. Saking pahamnya permasalahan itu sangat ribet, khilafnya sangat besar, beliau katakan tidak tahu. Beda dengan orang yang mungkin hanya sedikit ilmu yang dia ketahui langsung jawab. Imam Malik sangat dalam, oh ini pembahasannya besar, nggak gampang untuk menjelaskan. Dan saya dapati dari beberapa asatidzah, ketika ditanya dengan satu pertanyaan, mereka jawab tidak tahu. Oh, saya tidak tahu. Begitu saya perhatikan pembahasan itu, katanya pembahasan yang sangat dalam dan khilaf itu sangat kuat. Gitu ya, Barakallahu fikum. Ya silakan. Saya mendengar di dalam juga mengikuti. Betulkah itu gimana? Insya Allah akan kita bahas tentang hal tersebut yang berkaitan dengan apa yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi itu sedikit demi sedikit ya. Karena kata para salafus saleh, man kabbara luqmatan ghassaniha. Orang kalau makan kemudian makannya itu suapannya besar, malah tidak bisa menikmati. Kadang-kadang malah nyumbat di sini, jadi malah berbahaya. Jadi insya Allah kita dengan berjalannya waktu akan kita jelaskan. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi